Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita tingkatkan pemahaman kita, pengetahuan kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama dengan saya di sini melalui video tutorial ini. Kali ini saya masih mau melanjutkan materi dari akuntansi keuangan menengah sebagai kelanjutan dari video sebelumnya mengenai laporan arus kas. Baik sahabat akuntansi sekalian, bahwa laporan arus kas seperti yang kita ketahui ada dua metode, satu metode langsung dan satu metode tidak langsung. Dari video sebelumnya saya sudah berjanji akan menyajikan teknis pembuatan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam video tutorial ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar bagaimana menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Dari sini saya Mahaitin Sinaga mengucapkan selamat belajar dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kita mau membahas metode tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas ya. Apabila video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan saya juga akan menyajikan video-video tutorial lainnya yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, baik sahabat akuntansi sekalian, kita langsung saja bagaimana menyajikan laporan arus kas. Nah, di sini ada informasi mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi beserta informasi tambahan dari PT disajikan untuk tahun 2020X0 dan 20X1. Nah, sebagai prasyarat untuk menyajikan laporan arus kas harus ada laporan posisi keuangan atau neraca komparatif. Nah, di sini kita lihat ada laporan tahun 20X0 dan tahun berikutnya 20X1. Apalagi kita akan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan metode tidak langsung. Karena nanti kita akan ketemu ada kenaikan dari aset atau ada penurunan atau demikian juga dengan liabilitas. Dari sini kita lihat misalkan ada saldo kas tadinya 40 sekarang menjadi 82, berarti ada kenaikan sebesar 42. Demikian juga dengan utang, katakanlah tadinya 80 sekarang menjadi 100, berarti ada kenaikan utang usaha. Nanti kita lihat bagaimana penyajiannya. Untuk sementara ini informasi yang diberikan kepada kita dan kita ditugaskan untuk membuat laporan arus kas. Nah, satu lagi ada namanya laporan laba rugi. Nah, ini tidak perlu harus komparatif, cukup untuk periode berjalan karena kita akan menghitung berapa kenaikan kas yang diperoleh dari aktivitas penjualan dan biaya-biaya ya. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa di sini ada equipment atau peralatan dengan harga perolehan sebesar 30.000 dengan nilai buku 2.000. Nah, tolong perhatikan adik-adik sekalian bahwa harga perolehan 30 sekarang nilai buku 2.000, berarti ada akumulasi depresiasinya sebesar 28 ya sebagai pengurang daripada harga perolehan. Dengan nilai buku 2.000 telah dijual seharga 7.000, tentu ada kenaikan ada keuntungan sebesar 5.000 ya. Ini transaksinya terjadi pada periode berjalan atau selama tahun tersebut. Kemudian ada laba ditahan, itu hanya dipengaruhi oleh net income dan pembayaran cash dividend ya. Itu perubahan karena ada cash dividend ya. Oke, berarti semuanya serba tunai ya. Kita diminta sekarang untuk membuatkan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Katakanlah yang kita mau kerjakan sekarang metode tidak langsung terlebih dahulu. Nah, tahap awal kita coba buatkan laporan dalam bentuk standar ya, formatnya dalam bentuk standar. Nah, jangan lupa sahabat akuntansi bahwa setiap membuat laporan yang berhubungan dengan laporan akuntansi harus ada 3 baris di atas ya. 3 baris, yang pertama menunjukkan nama perusahaan, yang kedua itu judul laporan ya, statement of cash flow atau laporan arus kas, yang ketiga tentang periode ya. Ini untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1.
Nah, tahap berikutnya kita akan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Tadi sudah kita pelajari bahwa ada 3 aktivitas ya, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, setelah kita membuat formatnya, kita mencoba menyajikan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, kita mau mengambil laba rugi, laba bersih dari yang tersaji di laporan laba rugi. Karena ini cerita tentang indirect method atau metode langsung, maka kita akan melihat berapa laba rugi yang sesungguhnya. Laba rugi yang sesungguhnya katakanlah yang dari laporan laba rugi itu sebenarnya tercatat adalah 100 ya. Oleh karenanya ini kita pindahkan 100. Kemudian kita mau bertanya ya, dari 100 ini apakah semuanya merupakan tunai? Jawabannya belum tentu. Oleh karenanya, kita akan melakukan penyesuaian. Yang pertama coba kita lihat ya, katakanlah biaya depresiasi. Nah, tadi dari laporan laba rugi sudah ada tercatat biaya depresiasi itu sebesar 40. Oleh karenanya, ini 40 kita pindahkan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang 40 apakah positif atau negatif? Katakanlah asumsikan bahwa semuanya tunai. Dari laba bersih 100 itu sebenarnya kita bukan mau menerima uang kas 100 karena tadi di dalam laporan laba rugi ada biaya sebesar 40 yang merupakan pengurang daripada laba, tapi bukan atau tidak itu sama sekali tidak pernah mengeluarkan kas. Oleh karenanya, kas yang sesungguhnya kita harus terima adalah 140. Oleh karenanya ini ditambahkan kepada 100. Nah, sesungguhnya kas yang kita terima adalah 140. Oleh karenanya, kalau tadi laba rugi tercatat 100, sebenarnya 140. Oleh karenanya 40 itu harus kita tambahkan. Oke, yang kedua, katakanlah piutang usaha. Coba kita lihat naik atau turun. Kalau dari laporan posisi keuangan tahun 20X0 dan 20X1 ternyata piutang usaha itu ada naik sebesar 30 juta. Kalau tadinya 150 juta, tahun 20X1 menjadi 180 juta. Berarti ada kenaikan sebesar 30 ribu maksud saya, 30 ribu. Oleh karenanya 30 ribu kita pindahkan ya, 30 ribu kita pindahkan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini buka kurung atau tutup kurung? Atau apakah ini ditambahkan atau dikurangkan? Nah, coba kita lihat ya. Piutang usaha. Piutang usaha tadinya sebesar 150, sekarang menjadi 180. Berarti ada penjualan yang belum tertagih. Ya, kalau tadi dari hasil penjualan dikurang biaya-biaya itu netonya adalah 100 ya, 100. Sementara dari 100 ini ada 30 yang belum kita terima tunai. Oleh karenanya dari 100 ini harus kita kurangkan 30 atau dalam arti sebenarnya yang kita terima yang harusnya 70 ya, di luar depresiasi maksudnya. Kita ambil contoh 100 saja ya. 100 dari 100 itu ternyata ada 30 yang belum diterima tunai. Oleh karenanya 30 harus dikurangkan dari 100. Nah, berikutnya coba kita lihat persediaan. Tadinya persediaan itu sebesar 200, sekarang menjadi 170 ya. Ini tadinya 200, sekarang menjadi 170. Berarti ada pengurangan sebesar 30. Nah, coba kita pindahkan 30. 30 itu kita pindahkan ke bawah. Sekarang pertanyaan, ini positif. Apakah positif atau negatif? Nah, yang menjadi logikanya persediaan. Kalau dia buka kurung atau dalam arti di sini berarti kita sebut ini penurunan ya. Tadi kalau kita lihat tadinya adalah 200 menjadi 170, berarti ada penurunan ya. Penurunan, oleh karenanya ini kita lihat penurunan, ini positif. Tapi secara logikanya, kenapa dia positif? Nah, persediaan itu menurun, berarti ada persediaan yang terjual. Kalau persediaan terjual, kita asumsikan dia tunai, berarti ada uang tunai yang akan kita terima. Oleh karenanya 30 harus kita tambahkan. Oke, hutang usaha. Bagaimana dengan hutang usaha? Coba kita lihat. Hutang usaha tadinya 80, sekarang menjadi 100 ya. Berarti ada kenaikan sebesar 20. Kenaikan sebesar 20 kita pindahkan. Sekarang jadi pertanyaan, 20-nya apakah positif atau bertambah atau berkurang?
kalau tadi kita lihat ada kenaikan. Nah, kalau hutang usaha, kalau kita meminjam uang kepada orang lain, berarti hutang kita bertambah. Oleh karenanya uang kita bertambah berarti dia positif. Nah, sebaliknya kalau hutang kita berkurang, berarti kita ada pembayaran hutang. Kalau ada pembayaran hutang, berarti uang kita berkurang, ini akan kita buat negatif. Oke, di sini ada kenaikan, berarti uang kita bertambah sebesar 20. Nah, laba penjualan aset. Kita sekarang bercerita tentang operasi. Nah, sekarang kita lihat laba penjualan asetnya ada berapa. Ini kita lihat 5.000. 5.000 itu bukan merupakan kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu, operasional utama adalah penjualan barang dagangan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan yang dimaksud. Kalau penjualan equipment itu bukan yang dimaksudkan untuk dijual ya. Katakanlah dia ada keuntungan sebesar 5.000, kita naikkan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, mengapa ini dalam kurung atau mengurangi kas? Tadi kita lihat bahwa ada dari 100 yang kita peroleh, laba ini sebenarnya ada 5.000 yang merupakan non-operasional. Sehingga dia menjadi 100 ya. Oleh karenanya 5.000 harus kita keluarkan dari 100. Dan ini kita harus buat negatif ya. 5.000 harus kita keluarkan dari 100. Nah, oleh karenanya di sini kita hitung harus kas bersih dari ke aktivitas operasi totalnya semua adalah 155. Nah, tahap berikutnya kita akan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas investasi. Oke, kita lihat formanya dari arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama kita katakan penjualan aset ya. Penjualan aset. Nah, ini berapa angkanya? Tadi dari informasi tambahan bahwa kita menjual aset yang cost-nya 30.000 atau akumulasinya 28.000 sehingga book value-nya 2.000, itu kita jual seharga 7.000. Oleh karenanya 7.000 kita pindahkan penjualan aset. Nah, jadi pertanyaan sekarang, karena kita menjual aset, katakan kita asumsikan tunai, berarti kita akan menerima 7.000. 7.000 berarti uang kas bertambah, oleh karenanya dia kita buat positif ya. Oleh karenanya kita buat ini positif. Nah, berikutnya ada pembelian aset. Pembelian aset coba kita lihat bagaimana cara menghitungnya ya. Ini coba kita lihat saldo akhir aset itu di laporan posisi keuangan ya. Saldo akhir dari aset itu adalah sebesar 200 ya. Ini kita pindahkan 200. Nah, sekarang kita lihat ada yang terjual kah? Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa ada yang dijual dengan perolehan sebesar 30.000. Oleh karenanya sisa aset adalah sebesar 230, artinya aset sebelum saldo aset itu sebelum ada penjualan sebelumnya adalah 230. Kemudian kita hitung saldo akhir dari aset. Saldo akhir dari aset itu ada sebesar 140. 140 berarti ada penambahan. Dari mana penambahannya? Itu karena ada pembelian aset sebesar 90.000. Ya, 90.000 ini kita pindahkan. Nah, jadi pertanyaan 90.000 itu kenapa dalam kurung? Karena kita adalah membeli aset. Membeli aset berarti kita mengeluarkan uang. Berarti kita harus minus ya. Buat di sini adalah pengurang daripada arus kas. Nah, kalau tidak ada lagi, maka kita totalkan arus kas bersih dari aktivitas investasi justru minus 83.000 ya, minus 83.000. Nah, tahap berikutnya yang bagian ketiga adalah aktivitas pendanaan. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas pendanaan. Ini katakanlah dividen ya. Dividen coba kita lihat. Dividen tadinya di sini ada saldo laba awal itu ada 90.000. Kemudian laba yang kita peroleh selama periode berjalan tadi sudah kita lihat ada 100. Berarti laba yang siap untuk dibagi adalah sebesar 190. Nah, ternyata di akhir periode saldo laba itu tinggal 110. Berarti ada 80 yang sudah dibayarkan sebagai pembayaran dividen. Oleh karenanya 80-nya kita pindahkan. Nah, di sini dia tercatat minus. Kenapa minus? Tadi jelas ceritanya ada pembayaran dividen. Berarti ada uang keluar. Oleh karenanya dia negatif ya. Yang kemudian ada hutang jangka panjang. Coba kita lihat naik atau turun. Nah, kita lihat hutang jangka panjang.
Tadinya 50, sekarang menjadi 100. Ya, sekarang menjadi 100 berarti ada kenaikan sebesar 50 ya. Sekarang kita lihat kenaikannya sebesar 50, kita pindahkan ya. Kenaikan hutang jangka panjang. Nah, pertanyaan, mengapa dia positif? Kalau hutang kita bertambah, berarti kita ada melakukan hutang atau meminjam kepada pihak lain. Kalau kita meminjam, berarti ada uang yang kita terima. Oleh karenanya, uang kas bertambah sebesar 50. Ya, uang kas kita bertambah sebesar 50. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, maka coba kita lihat arus kas bersih dari aktivitas investasi. Nah, itu tadi justru minus 30. Ya. Nah, kalau itu sudah selesai, tugas kita terakhir adalah menghitung saldo akhir. 3 bagian daripada laporan arus kas kita sudah selesaikan, namun kita akan menghitung berapa saldo akhir kas. Oleh karenanya, ini kita lanjutkan. Kalau ini ketiga-tiganya, tadi yang pertama ada dari aktivitas operasi, yang kemudian ada dari aktivitas investasi, kemudian ada aktivitas pendanaan. Kalau ini kita total 155 kurang 83 kurang 30 berarti hasilnya adalah 42 positif. Itu kita katakan kenaikan. Kalau penurunan dia kita buat kurung ya. Ternyata dia ada kenaikan arus kas bersih sebesar 42. Nah, coba kita hitung saldo awal kas di awal periode itu berapa ya. Nah, coba kita lihat dari laporan posisi keuangan bahwa saldo awal kas tadinya adalah sebesar 40. Oleh karenanya ini kita pindahkan. Tadinya saldo awal kas 40, yang bertambah kemudian ada penambahan sebesar 42, berarti saldo akhir kas kita menjadi 82. Sekarang tugas kita berikutnya untuk pengecekan apakah pekerjaan kita benar. 82.000 harus kita lihat, kita bandingkan dengan yang tercatat di laporan posisi keuangan, apakah saldo akhirnya 82. Ternyata laporan posisi keuangan menunjukkan kas dan setara kas itu sebesar 82, sama dengan hasil perhitungan kita di laporan arus kas, berarti penghitungan kita benar ya, boleh kita katakan benar. Dengan demikian pekerjaan kita ini boleh kita katakan sudah berhasil ya. Pekerjaan kita berhasil, bahwa penghitungan laporan arus kas itu saldo akhir di laporan arus kas yang kita hitung ada sebesar 82.000, itu sama persis dengan angka saldo akhir yang ada tercatat di laporan posisi keuangan. Nah, demikian adik-adik, itu untuk membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian dalam belajar akuntansi. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya dengan judul Laporan Arus Kas dengan menggunakan metode langsung.